soal azan gue lampu siang tapi nak share dah berkirim di grup awak saya baru sedang acara di mana betul lintang jadi bagi saya kau judul betul dah azan di Running Tech TV mananya Allah di bicara lo kerja di heboh kan nah yang lain salah kan nggak sepertinya yang bergaduh kok kini negara kau nak bergaduh nah umat meningin bergaduh Allah perlu lah kalau dilihat dari aspek kaji azan di dia itu kan ada nilai nggak kesah ya dia azan ibadah itu kan selain simbol keagamaan ya selain simbol keagamaan itu semana jadi ya bu saya nggak perlu masalah nggak tahu sesuatu betul-betul lantar do nampak ya ada peluangnya masyarakat itu yang muncul jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beretor menyebut itu ambon sebelumnya masyarakat. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Cadar boleh di dokumen resmi. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati, tidak ada yang salah di sana itu kan soal keyakinan orang. Bapak PLH selain kebencian saja. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Edison MAG. Iya, awak deh kalau dia dengan diri. Kemudian yang kita hormati Ketua Tim Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Sepertinya dibentur-benturkan taruh. Dan yang kami hormati seluruh ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Dan yang kita banggakan bersama, penceramah kita pada hari ini Bapak Profesor Dr. Haji Duski Samad MAG. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada pagi hari ini kita sudah dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan wirid rutin kita setiap Jumat pagi. Mudah-mudahan kegiatan rutin ini akan selalu berlanjut untuk Jumat selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah wirid yang sama-sama kita hormati, kita mulai saja acara wirid kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Irwanto Firsada
MSOS. Sedang acara petang. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Cerlah. Dan kami mengucap lebih aman. Membawa jauh sperma sedang ramai sambutan betul ni. Ala kaji. Sedang tekanan ya Pak. Rancak kaji di Cilek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kirim jalan dan running tag tadi kalau mau publish itu pribadi jauh. Itu sambil seminar petang merespon. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Sembilan dalam tekanan itu dia sambil seminar bersama dia seminar sumber. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum
وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kirwanto Binsada Emsos. Acara selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan tausiah Berapa menit, Pak? atau ceramah agama yang akan Ini disampaikan oleh Panjang. Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Ya, bisa Yusri dipakai. Samad MAG. Pakai 5 menit. Kepada beliau disilakan. Ya. Ya. Hah? Ini itu. Meja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati Pak PLH Kanwil kita. Iya. Banyak bagi pada itu PLH Kanwil, PLH PLP apa kabitnya kan tetap Pak. Alhamdulillah luar biasa Pak Haji Edison, kemudian kok disabut isado nak cepet hari ini. Seluruh kita yang hadir yang dihormati, alhamdulillah syukur dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya diberi waktu 1 jam pembelajaran SMA. Berapa jam? Berapa menit Pak? 45 sampai 5. Itu udah lama itu. SD mulai 30 menit. Semua kan ada pembelajaran SD, SMP, kuliah. Kalau kuliah 1 jamnya 100 menit. Tampil yang paling minimalnya. Tema kajian kita tentang afeksi, afektif. Tadilah di-share tulisannya. Mumpung baru mulai wirid kembali setelah Pak PLT dipegang oleh Pak Haji Edison. Dalam ranah keilmuan itu kita sering mendengar ada kognisi, ada afeksi, ada psikomotor. Sarjana tarbiyah paham itu. Kalau tidak sarjana tarbiyah agak lamanya pikir itu. Di sarjana tarbiyah sangat apal itu. 3 ranah pendidikan. Dan kita diharapkan cerdas dengan ketiga-tiganya. Kognisi, ilmu, kognitif, kognitif juga disebut. Afeksi, sikap, psikomotor, bagaimana ilmu dan sikap itu mampu ditampilkan, diperlihatkan. Diskusi mana yang paling penting antara yang 3 itu, bukan saja kita yang berdebat. Republik ini hidup berdebat sejak lama. KTSP lebih mementingkan
kognisi. Datang kurikulum 13, afeksi. Datang kurikulum Nadine, kurikulum kurma, keterampilan. Nah, jadi mana kali dahuluan? Ya itulah dunia kehidupan, dunia ilmiah itu selalu. Jangan diharap, Anda kan bingung juga kita kadang-kadang. Wah tukar mentari tukar kurikulum, jangan dipikirkan itu. Karena memang dunia ilmu pengetahuan itu selalu berubah. Ilmu itu relatif. Jadi jangan dipikirkan. Kita bicara hari ini afeksi, sikap. Sikap itu apa? Aku gak ilmiah teh Ustaz. Apa itu sikap? Kalau di orang tukang ditanya sikap aja. Ambil sikap dah, itu orang tukang pandai sekali. Tapi yang dimaksudkan di sikap ini dua komponen. Pertama, bagaimana kita melakukan, memberikan, menyatakan sesuatu. Halo? Sikap kita, sikap memperlihatkan, menampakkan yang datangnya dari dalam, dibentuk oleh ilmu, dibentuk oleh pengetahuan, dibentuk oleh kebiasaan yang sifatnya respon. Satu. Dan kita tiap hari begitu diimbau orang melihat sesuatu, kita pasti bersikap. Lampu merah, ketika di jalan sikap apa-apa dengan lampu merah. Ketika di rumah disabut ibu, lain mana Ustaz? Tidak sama itu, ini lampu merah juga. Beda sikap kita. Kenapa berbeda? Konteksnya berbeda. Lampu merah disabut di jalan, ketika di jalan maknanya iko. Ketika di rumah iko. Ketika di panggal, yang paling terbalik betul itu tanda tambah merah loh. Ketika di sekolah anak maunya tanda tambah, ketika di oto ambulan, ketika di atas bangunan di puncak bangunan salib. Jadi harus paham. Itu ribut petang soal azan tuh. Nggak ada perlu diribuin tuh nyolarang tak nyolarang, nggak ada kaitan azan di TV juga ibadah. Azan di TV itu hanya simbol agama. Tapi dek fi qulubihim maradun lah, ada heboh. Nah, jadi bicara dulu, kita menjelaskan satu-satu dulu sikap nomor satu itu bagaimana kita memberikan respon, memberikan jawaban dulu. Memberikan pikiran, pandangan, pendapat yang lahir dari diri sendiri. Azan tadanga, apa sikap? Sikap apa nih? Persiapan sholat. Ketika Pak Haji Edison jadi PLH, idean wirid balia. Itu lahir karena sikap. Tidak mungkin dibiarkan tanpa tausiah. Lai ditausiahi macam-macam juga, kalau tidak ditausiahi. Itu logika kebijakan, logika kehidupan kita ini awalnya dari sikap. Nah, itu yang datang dari dalam. Dan sikap itu unsur keduanya karena stimulus. Putus stimulus, Bu? Stimulus bahasa psikologi, ada rangsangan, ada dorongan dari luar. Sebenarnya prinsipnya orang baik, tapi karena ada kesempatan dan awak berkepentingan, kebaikan kok kadang tergeser. Tidak ada orang yang tidak ingin baik. Jadi dua unsur. Satu respon, dua stimulus.
Nah, sikap ini yang perlu kita kawal, di samping ditambah pengetahuan, kognisi, kemudian kita juga harus bisa mengawal sikap. Nah, saya kutipkan dalam tulisan tadi surat Al-An'am ayat 125. Ada 3 sikap. 1 hidayat, masih hidayat. Ada hidayat. Yang kedua sidalalat. Kalau dalam bahasa dakwahnya Pak mudah. Yang ketiga sifasadat. Ada 3 karakteristik sikap orang di dalam meresponi, apalagi terkait dengan agama. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah. Sikap nomor 1. Orang dapat dikatakan sebagai orang yang beroleh hidayah ketika Allah mau bermaksud menjadikan seseorang memperoleh hidayah, lapang dadanya. Ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Di sikap nomor 1, halo. Oh bahayanya apa kau Pak? Awak ngecek naik cari apa peradu deh. Pada awak tak kurang gagah dari apa nak. Apa itu bisa cari aku lihat. Oh mahal mah. Kuliah profesor tu kata mudah CPL ini. Bunyi kan sederhana, saya sampaikan dia ada 300 rial, anunya $300, anunya Pak, sekali honornya Pak. Ada mana nggak ada? Benar Pak, ini harus dipahami juga, mahal ceramah. Jadi saya kan ada kuliahnya nanti siang. Ada Solo, kawan Kanwil, nggak usah dia. Orang kampanye, nyeseo, orang tu kumpul, awak dibayi orang tu kumpul, masa nak mau ngaji. Tu mau nak mendorong boleh Ustaz. Para pakarnya agar keceknya dengan orang kan dia bayi orang kan. Pak Unur, calon-calon pilkada, ini dia kumpul Pak Kabak, masa nak bayi. 1, kelapangan hati. Kenapa kelapangan hati? Nah, coba lihat ayat Al-Quran. Mulai dari alam nasrah, hati juga. Coba lihat ayat-ayat Al-Quran. Bahwa untuk berislam itu, menerima kebenaran, menerima keadilan, menerima kebaikan, menerima kenyataan hidup. Selalu Islam memulai dengan positif, Pak. Kalau bahasa psikologinya kini namanya berpikir positif. Orang berpikir positif, itulah yang orang bisa disebut dengan lapang dada. Coba dipahami, karena kita semua orang sudah sangat akrab dengan Al-Quran. Tidak pernah Al-Quran menjat, kecuali Al-Quran selalu memberikan pilihan. Faman ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal, kan pilihan itu. In kana mu'minan fal yu'min wa in kana fasikan silakan. In ahsantum wa in asa'tum fala. Artinya apa pesan saya di sini? Jangan pendek. Asli Ustaz. Jangan pendek sumbu. Awak orang Kementerian Agama tuh pendek lo sumbu. Itu pendek sumbu, pendek kabel. Jangan pendek kabel kok. Capek saya melatui di rumah tangga. Hah? Harus pendek ya. Dan harus pendek loh. Awak mesti menjadi penyelesai. Itu maksudnya Bapak. Sederhana saja. Karena agama mengajarkan yasrah sadrahu.
Nggak selesai kini disuap. Nggak selesai dia awak. Orang lain sa panek-panek berang ibu tuh sudah tua deh. Ini berhenti deh. Bapak ini udah jadi ibu. Iko kaji datuk sana lah. Datuk. Nggak aneh rasanya. So ketika di mawar. Ketika di Batu Sangka ada pertanyaan dari penyuluh, pahange telingo kami dengan moderasi ko Pak. Jadi berarti tertekan lo karena kajo betul. Jadi kasihan saya, nggak perlu tertekan. Yang menjamin agama Allah ini Allah loh. Saya yang menjamin kebenaran agama Allah. Manusia kita hanya mengawal, melakukan. Tidak ada diragukan lagi. Kalau terkait dengan cerita hubungan antar agama, satu surat Al-Quran menurunkan. Qul ya, mana tegas itu Pak? Qul ya ayyuhal kafirun. Itu mengalau bohona relasi antara agama itu tegas dalam Al-Quran. Tadi pagi ngaji di masjid mau mengutip surat Al-Mumtahanah ayat 8. Akibatnya kok bertanggung jawab Ustaz Anumah. Nggak enak. Kita mesti menjadi sikap. Ini kok masalah sikap lagi, bukan pengetahuan. Bukan berarti kita pengecut, bukan berarti kita lemah, tapi sesungguhnya agama itu adalah pilihan orang. Kita dalam hidup ini tidak mungkin tidak yasroh. Barangkali Pak kata yusron diulang lima Pak yusron. Inna ma'al usri barangkali. Kata mudah berapa kali dari kata sulit. Ternyata di dalam kesulitan ada kemudahan, di dalam kemudahan tidak ada kesulitan. 2 kali kata mudah, 1 kali kata sulit. 1. Sikap yang disebut oleh Al-Quran yasrah sadrahu. Sebab situasi setiap hari, baik oleh karena medsos yang demikian masif, maupun oleh karena kebutuhan hidup kita yang sudah naik kelas menjadi keinginan. Ustaz, kebutuhan gini nawak peraduan, keinginan. Kalau sekedar kebutuhan 50.000 penghasilan sehari lah bisa hidup ya. Berapa bulan tuh? Kan lah gaji orang lah di atas 70.000 sehari kena. Tidak mungkin, UMR saja lah 2,5 juta, itu berarti lah sehari lah 100.000. Tapi keinginan jangan ditunggu ada batas Ustaz. Dari guru TPA sampai jadi guru besar, sama saya rasa ini. Ketika keinginan, tapi ketika kebutuhan tercukup. Sikap apa namanya tadi? Yasrah. 1, itu saja terbawa 1. Al-Quran mempromosikan, atau bahasa agak ilmiahnya punya Ustaz. Bacalah semua hal harus disikapi dengan yasrah sadrahu, dengan alam nasrah dan sejenisnya. Karena problem tidak akan pernah berhenti, manusia akan berhenti. Kehidupan tidak akan pernah berakhir, manusia. Jadi 1 kecepatannya deret untung, 1 deret ukur, nanawak kamati. Masalah li kau berhenti, tetap saja. Oleh karena itu penyesuaian dalam ilmu konseling namanya adaptasi. Orang yang bisa beradaptasi dalam hal apa saja adalah orang yang kuat kognisinya dan terlatih afeksinya. Keterlatihan sikap itu dalam tasawuf namanya riyadhah. Cara-cara menumbuhkannya lewat latihan. Subuh, ketika orang lain masih halun bergerak, awaklah bangun, mandi ke masjid, itu riadah namanya.
melatih diri untuk disiplin. Karena waktu akan terpakai juga, apa gunanya kita terlambat? Kan kehabis hari jo Pak. Perlu buat terlambat. Perlu pulang capek. Menimbulkan masalah. Jadi kesadaran itu muncul ketika orang terbangun sikap bahwa kehidupan yang sudah diberikan jalan mudah oleh Allah ini masa disia-siakan. Kau hari kabih jo sehari. Ibu terlambat pulang. Nio capek sudah tuh awak di setidak-tidaknya menjadi tekanan bagi diri sendiri karena ketidakadanya kejujuran. 2. Disilakan diperpanjang itu termasuk dalam sikap beragama. Ada beragama yang konservatif, nyose nambatu. Ada beragama sakan Tuhan niko magia serugo untuk inyo, orang lain ada punya serugo lain, hanya kapling seorang serugo. Ada serugo tu wasiah melebihi langit dan bumi. Nyo paso orang sadonya masuk serugo. Adonan bersikap tawasul. Adonan taklid. Sikap taklid ini jadinya. Ada yang tawassut, tasammuh, akhirnya dia karena modal yasrahnya tinggi. Nah, kemudian ada yang bulat. Kedua ini yang berat. Mayuridillah, kan pakai main juga. Siapa saja yang dikehendaki Allah yud'lilhu, sesat, pasat, harajat, sempit dadanya. Bonyikan bahasa Al-Quran lagi. Sudahlah sempit. Haraj itu sulit, sempit. Tambah lagi donyik. Ka'annahu yas'ad, sepertinya dia diperintah naik ke langit. Artinya kamu begitu sulit itu, mesti menyiapkan segalanya. Artinya yang kedua, tertutup namanya. Jadi di samping kita optimis membangun kehidupan, melihat masalah secara luas, sikap kedua diajarkan sikap yang terus-menerus melihat bahwa kita tidak boleh berpandangan sempit, terbatas, atau seperti kata bahasa tadi, jangan pendek nak kabel, panjang kabel. Apa caranya? Ini yang penting. Mengapa di antara kita ini, mengapa masyarakat kita ini hal yang tidak perlu didiskusikan. Hal yang harusnya dilakukan tidak dilakukan. Mengapa itu terjadi? Kenapa terjadi kesempitan berpikir? Karena Al-Quran belum efektif. Surat Ibrahim Pak, litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Hakikat agama itu kan membebaskan orang dari kegelapan kepada terang. Artinya pengetahuan. Baik pengetahuan dalam artian pengalaman, pengetahuan dalam artian ilmu, pengetahuan dalam artian laduni dari hati. Pengetahuan itu 3 jenis. Dari pengalaman, lamu hidup, banyak dirasai jauh berjalan, banyak dilihat, beda pengalaman. Beda pula sikap. Pengetahuan yang dihasilkan oleh ilmu kita menghubungkan satu dengan yang lain. Ilmu itu sifatnya kan menghubung-hubungkan. Lahir pengetahuan baru, ilmiah namanya. Kemudian ada pengetahuan ketiga, laduni. Rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Di samping kita kesibukan mencari 2 pengetahuan ini, pengalaman dan pengetahuan ilmiah, tak boleh abaikan pengetahuan ketiga.
pengetahuan yang hadir karena laduni. Saya merasakan betul terlalu banyak Pak Kabid pengetahuan laduni itu datang di awal. Tapi biasanya karena ada dua sebelumnya, karena pengalaman, karena pengetahuan, datang laduni. Tadinya tidak terpikirkan, ketika pengetahuan dan pengalaman ini dilakukan dengan cara-cara, diolah dengan cara-cara yasrah tadi, tidak harajan, dengan cara-cara lempang, bebas, lahir pengetahuan baru. Dua, waktu kita, alah Rifa, aduh nih, dah ambo pun harus selesai lo capek, minum sih lo pagi lo kejam. Kedua, apa tadi? Sikap keterbukaan, sikap untuk lempang, tidak mudah terjebak dalam hal-hal yang tidak jelas ujung pangkalnya. Maka konsep tabayun penting. Lapang wadahnya tuh, kalau lebat tanya dulu. Maka konsep bagaimana berukhuwah yang baik. Sebab ukhuwah yang baik itu tidak akan muncul kalau tidak islah. Bu, ikatan kita ini tidak akan muncul menjadi rahmat kalau tidak ada islah. Dan itu kata surat Hujurat ayat 10 itu serangkai itu Pak. Innamal mu'minuna ikhwah. Sudah tuh fa aslihu baina akhwaikum. Ujungnya? Ujung ayatnya. Turhamun 3. Persaudaraan update. Islah itu diupdate kabar baik semuanya itu updating tuh dari islah kabar buruk bawan itu bentuk dari islahnya ukhuwah. Apa ujungnya? Rahmat. Jadi luar biasa kalau disandingkan antara pengetahuan pengalaman dengan laduni itu sangat luar biasa pengaruhnya dalam membentuk sikap. Itu hebatnya. Tadi sedang mengecek jo Pak Kabid tapi bocek mengetahui. Rata jangan melampaui taruh. Sedang betulis tadi itu Pak. Sedang betulis. Nah awak kau tetap ada ketidaksesuaian. Tapi jangan melampaui batas. Alah para halunya dilarang lo orang azan di TV atau rata melampaui taruh bahasa adat ya enggak selama mana manjawanya jadi nambuik masalah kau enggak mestinya awak slogan ya jangan punya slogan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kelompok sabu itu harusnya dibayar mode perusahaan itu menemunya itu mestinya orang Kementerian Agama menyelesaikan masalah tanpa masalah aja menimbulkan masalah baru. Ya kalau disabui perusahaan senang nih ya boleh direkam deh kawan kan. Hanya publikasi bisa roh bayi kalau ulah promosi lah dah. Itu bab-bab ide itu kan itu. Ya tekan kontrak lo. Saya sekarang sedang memeriksa 3 CV orang Malaysia untuk profesor. Yang menarik itu bagi saya ternyata untuk jadi profesor di Malaysia itu Pak Kabid ceramah model kau dihargai. Boleh dia awak nak dihargai kau. Tak ada hargai di kampus kami karena nak masuk ke dalam PKD kami lah. Atau jahitnya kalau kepala dia teh kau tak selesai, rusak ke bawah. Jadi yang dihargai di kampus itu kan sokopus semua. Lekat teh kaki kawan kau menulis mencari. Sudahlah awak nama kerajo, awak bayi lo kayaknya. Sudah tu hasil pikiran awaknya jual lo. Cepat bah murah sekali tapi itu. Biasanya ambu menulis kan dibayar orang. Kini kalau skopus awak membayar. Membayar 5 juta. Salah sengenek 3 juta sekali salah. Cepat murah 3 juta sekali salah. Agak sampai kali salah dibaliknya dari piwer kawak. Dari tukang baca kau. Aja cek skopus 30 juta pokok apa?
Alun tentu abeko karena ilo di pemeriksaan. Karena ilo judulnya tuh istilahnya macam-macam disconnecting, macam-macam judulnya. Mengadu dosen UNP Jaunan sedang dimasukkan tuh seorang diterimanya. Biasa rata orang masuk. Nah, takut dengan gaji profesor kok kadang tuh jangan kalau jadi nyambe dengan cara sistemik. Padahal Malaysia sederhana sekali. 3 yang sedang saya periksa sekarang. Hanya CP saja. Magia ceramah di Kanwil. Menjadi khatib Jumat. Menjadi ya guruan Ustaz. Menjadi apa kok? Maja ibu kamu kok beliau ke Pak. Jadi menjadi guru tahsin. Ya mau macam masuk itu macam masuk dalam riwayat hidupnya. Aku konselor, nama jadi konselor masyarakat. Jadi ya namanya pengabdian kau. Ada awak itu nemperalu aja lah balik ayi awak satu aja. Boleh ayi. Mana hari dah mau awak macam lihatnya. Dihargai semua. Beliau saya jadi profesor kok guru tahsin. Sebab nanya aja dia teh profesor orang. Ibu-ibu profesor kan komandan profesor. Anak-anak pak kau hebat komandannya kan ibu-ibu ya. Benar Pak. Terbalik sistem kita sebenarnya. Dan itu tidak perlu kementerian Pak. Selesai di kampus saja rektor sana. Kalau orang Sinan sanangnya diundang kemari. Buatnya mendapat biaya nasi kuih tidak perlu sekolah. Kalau awak diundang orang dua ada bambak deh Pak. Kenanya tidak kemagi Sinan. Apa tadi cerita kita? Banyak cerita. Yang kedua sikap yang terkait dengan segala hal. Lapangkan saja pikiran. Pada waktunya inna ma'al tapi perlu dipahami tidak hanya sekedar lapang dada, tapi juga bisa mensekat-sekat. Mana hal yang kita tidak ada toleran. Mana hal yang memang harus kita pahami ini sebuah kenyataan. Yang ketiga, ini yang tugas kita di kementerian. Yang kedua ini saya pikir lebih kepada sikap personal. Sikap personal yang juga akan berpengaruh pada komunal. Sikap pribadi berpengaruh ke institusi. Pertama terbuka, yang kedua sempit berpikir itu merusak. Karena Islam mengajarkan. Tiga ini yang bahaya kita. Wa yaj'alullahu rijsa. Allah menciptakan rijis. Rijis itu terjemahannya banyak. Ada yang menerjemahkan najis, ada yang menerjemahkan keburukan, dan terjemahan Indonesianya fobia, terjemahan bahasa Inggris. Ini menyangkut psikolog. Kajian kita hari ini lebih ke konseling. Ada ancaman yang mesti kita pahami, fobia. Kalau orang fobia ketinggian, tahu fobia ketinggian, lantai 2, saya tak tahu jelek ke bawah. Itu fobia ketinggian. Naik pesawat nyoba paduhnya di pesawat. No takut ketinggian. Kalau orang fobia Islam, yang terjadi? Kalau yang fobia kemanusiaan, kalau yang fobia itu kewenangannya luas, kalau yang fobia itu orang Kementerian Agama, nanlah lekat di diri kita bahwa kita tokoh oleh masyarakat. Jadi bahaya fobia itu. Maka disebut oleh Al-Quran rijis. Hati-hati. Ikon tugas kita mengklarifikasi ke masyarakat. Bisa saja orang menyebut kalau lah heboh pemadam kebakarannya udah Pak Rizki. Siapa yang bisa bicara itu ketika nyelihat semua santai, semua nangannya itu yang mengatakan pemadam kebakaran, yang mengatakan terlalu lama. Ambo dua saya kelemahan ambo orang ini. Yang pertama tak pandai berang. Teragak om celiak Pak Rizki kau mendengar membaca tulisannya agak berang seketik. Dia tak pernah berang.
Itu pendekatan yang awak pakai. Kedua nak pandai moto. Dan karena nak mau pandai dan nak mau bisa, berang bisa, ikut bisa tapi tidak mau. Kenapa tidak mau? Itu urusan lain. Banyak rugian aja. Nah intinya apa? Fobia, kebencian yang tidak masuk nalar. Itu isinya. Itu yang fobia itu. Tidak masuk akal. Itulah sebabnya kini banyak perilaku nyeleneh. Tadi anak umur 14 tahun, tiap hari mengikuti berita tiap hari. Mengapa terjadi perilaku penyimpangan yang luar biasa semakin banyak di lingkungan kita? Itu karena kegagalan di dalam pembentukan sikap. Sikap yang terbentuk itu dihadap-hadapkan kepada satu hal yang ibarat kalau nyoba adu kan akan lahir suasana baru. Jadi perantukan yang terjadi dalam masyarakat ini menimbulkan terjadinya banyak penyimpangan. Yang kakida membawa sangat jauh tinggi jo, yang kasuwo sangat jauh jo. Akibatnya yang di tengah memilih cara sendiri. Pesannya, tugas kita mencegah, meminimalisir sikap fobia ini melalui perilaku. Perintah ibadah, perintah menghiasi hidup dengan praktek-praktek keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Senyum. Ya, biasa tiap hari etik. Etik keislaman itu mengurangi, bahkan bisa menghapuskan fobia. Orang kebencian terhadap Islam tapi basobok Jawa wajah senang. Kalau dalam ceramah lain nambo sabui, karena mata dan wajah serta seluruh perilakumu itu adalah jendela keyakinanmu. Kalau keyakinan beragamanya bagus, sikap agamanya akan bagus. Oleh karena itu, bagaimanapun juga di dalam situasinya, nan kedua, kambing kedua, walau harimau di dalam. Kalau di Pariaman di tahu Karambi. Karambi itu baru yuang. Tapi di luarnya luko ndak orang dek ruyuangnya. Di luarnya tetap lembut. Itu sebenarnya sejatinya Islam. Maka promosi Islam nomor 1 itu Bung Estu. Jadi jangan terlalu hirau pula nanti banyak bahasan lain baca. Yang nomor 1, hadis nomor 1 itu liutamima. Kalau menyempurnakan berarti kan sudah ada akhlak itu. Berarti kemuliaan akhlak. Kesimpulan kaji pas waktu setengah jam lewat 5. 1. Pengetahuan agama silakan pelajari, keterampilan beragama jalankan. Kita perlu berikhtiar dengan maksimal membentuk sikap keagamaan. Ada 3 sikap keagamaan. Sikap itu adalah tanggapan dan respon. Sikap keagamaan nomor 1 berlapang hati, berlapang dada. Orang bisa berlapang dada kalau cukup di dalam. Maka pengetahuan menjadi syarat, Pak. Nggak mungkin orang lapang dada kalau pengetahuannya terbatas. Baik pengalaman maupun pengetahuan maupun laduni dari Tuhan. Yang kedua, jangan biarkan kesempitan-kesempitan, kegalauan-kegalauan berkembang. Itu pentingnya ibadah. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum. Orang tenang jiwanya kalau berkonsultasi dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu ingin kita dekat Dia. Ingat, Tuhan selalu ingin kita dekat Dia. Awak ingin dekat ke Tuhan, Tuhan ingin dekat ke awak. Sejatinya Tuhan yang ingin dekat ke awak. Kenapa?
Karena kalau nyodake awak mudah nih mayari marahan awak. Tapi kalau awak ingin dake, awak barek deh Pak, karena dibebani. Coba tukar cara pikir. Yang ingin dekat dengan Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Kan diundang kan? Bila bertanya kepada engkau wa iza sa'alaka, kan diundang oleh Tuhan kita datang. Ya ayyuhallazi. Dia oleh karena itu undangan orang dipenuhi, masa undang Tuhan indah. Jadi itu kata kuncinya. Ketiga, jangan sampai ada di sekitar kita kelompok fobia. Kalaulah fobia itu barana rancaknya buruk sebetulnya kalau ada kunci. Oleh karena itu dalam kesulitan, dalam keseharian kita jangan sampai naik kelas ke fobia. Kalau nak suka capek, dak mayuribuk tinggalkan. Itu kan bentuk-bentuk antisipasi agama semua. Jadi ini bimbingan konseling sebenarnya tepat kajian Afghanistan untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu bergembira di dalam menghadapi hidup lapang hati. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sudi mambe kaki Allah. Allahu Akbar. Oi, katakan Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Muqarrar Al-Ustaz Profesor Dr. Rusdi Samad MAG. Begitu menarik apa yang beliau sampaikan. Sebenarnya apa yang beliau sampaikan tadi sangat banyak manfaatnya dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita semakin timbul semangat untuk belajar kembali, mengulang kembali bagaimana kita mengkaji agama Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya mari kita dengarkan arahan dari Bapak PLH Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Haji Edison MAG. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, kita hormati, yang kita muliakan Bapak Profesor Dr. Rusdi selaku guru kita, orang tua kita, kemudian seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu ketua kerja, pejabat fungsional, pelaksana dan hadirin, para hadirat yang kami hormati. Pertama dan utama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di masjid pagi ini adalah karena rahmat, hidayah dan mohon dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kami menyampaikan salam maaf dari Bapak Kanwil, Pak Prof, dan kepada kita semua, karena Pak Kanwil masih dalam kondisi iklan out kampus, dan beliau menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada kita yang hadir dalam kesempatan ini. Yang kedua, perlu kami sampaikan kepada kita bahwa wirid ini adalah arahan dari Pak Kanwil, dan Pak Kanwil kita bahwa sejak penyelenggaraan haji kemarin, jadi Pak Kanwil sudah memberikan arahan agar tausiah yang Jumat ini dilaksanakan, namun baru Jumat ini pagi ini baru kita laksanakan. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh protokol tadi, ini tidak terhenti minggu ini dan terus berlanjut, karena
fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi tazkirah ini, tazkirah, tausiah, ceramah itu adalah suatu hal yang bermanfaat dalam rangka saling mengingatkan, menambah ilmu, dan nanti bermuara kepada apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, sikap dan cara menyikapinya. Nah, itu tentu ilmu yang disampaikan Pak Prof tadi kita amalkan, kita selalu kita ingat karena kita adalah ASN teman kita. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini berapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama adalah terima kasih sudah hadir Bapak Ibu, dan untuk minggu depan kita akan lebih banyak lagi teman-teman kantor ruangan kita yang belum hadir. Mari kita ajak untuk ikut bergabung. Tidak hanya untuk wirid, tapi juga senam, ya, apel. Ini adalah sebuah sarana-sarana untuk mempersatukan kita. Jadi saya lihat sambil duduk ada cerita-cerita, saling bersenandung, itu adalah sarana menyatukan kita. Kalau kita hari-hari kita pamer, sibuk kayak pamer ini kan, selalu tuh tinggi sama hari habis di luar saya, kapan bisa kita bertemu? Ya kan? Kapan bisa kita bertemu? Betul nggak? Lalu KR ya. Nggak salah, karena melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah pimpinan harus dijaga, malah harusnya beliau tidur di situ. Di Soluto, Pak Yosef harusnya tidur di Sijunjung, Pak. Disuruh Pak Kamil tidur di Sijunjung, awal. Nah, kapan momen kita bertemu? Waktu apel, waktu senang, waktu kita seperti ini. Yang kedua, Pak Ibu, kembali kami ingatkan bahwa kerja di kantor manapun tidak ada yang sulit mengajar lagi, untuk membaca dan sebagainya. Kalau di kantor kita sudah ada jenis laptop, tulis ada, diulah ada, kertas disediakan, pena ada, semuanya ada, laptop dikasih. Yang berat itu apa, Pak? Yang saya katakan kemarin, koordinasi. Sederhana saja, Pak. Contoh misalnya pagi ini, penyuluh atau ketua penyuluh diperintah Pak Kapitenais wirid. Nah, lah perintah satu. Apa langkah berikutnya? Koordinasi. Koordinasikan siapa ustadznya, koordinasikan bagaimana teknisnya. Nah, ini adalah masjid, ada pengurusnya, koordinasikan dengan pengurus masjid. Itu namanya koordinasi. Kalau tidak kita koordinasikan, masalah. Misalnya maaf ini, Pak Ketua nggak tahu. Aku nggak tahu sih Pak Ketua kan. Wirid saja bisa diganggu. Aku ketua pengurus. Nah, contohnya di mana saya? Karena nggak ada koordinasi. Jadi satu kerja kita pikir dengan siapa kita koordinasi. Ya. Nah, yang masalah ini, Pak. Ada undangan Jakarta, nyotahannya sulit ke Bapak. Lah saya ikut lagi baru dulu tugas. Nah, pimpinan Jakarta ini di sini bisa saat pimpinan kan. Nah, aku besok Pak, tengah jam Pak. Padahal sudah keluar seminggu. Koordinasi, Pak. Kalau kita tidak terbiasa koordinasi, kita stres. Sulit juga sudah keluar, data tidak dapat, yang dihubungi tidak bisa dikontak, sinyal antara dua. Nah, ini. Jadi saya minta kepada kita semua, saya harapkan, saya mohon, mari kita sama-sama melaksanakan kerja-kerja kita dengan terkoordinasi, dengan pimpinan terkoordinasi dengan baik, sesama rekan terkoordinasi dengan baik, dengan staf kita juga kalau kita ketua tim terkoordinasi dengan baik. Yang selanjutnya terkait dengan kinerja, saya ingatkan kepada kita semua, penilaian kinerja kita adalah satu yang wajib dan mesti kita proses. Yang kedua, penilaian kinerja kita lewat aplikasi. Aplikasi itu dibuka tidak tiap hari, dia pakai masa. Jadi untuk triwulan 1 atau triwulan 2 saya masih dapat info ada yang belum memproses. Masih ada. Bayangkan Pak, triwulan 3 ini triwulan 1 lainnya juga ada jualan. Nah, maksudnya triwulan 3, triwulan 2 lain proses lain. Nah, kita berharap kemarin dapat info dari Pak Ketum Kepegawaian, aplikasi itu dibuka sampai tanggal 10. Dibuka sampai tanggal 10, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum memproses rencana aksi didukung untuk triwulan 2 masih ada waktu sampai tanggal 10 September besok. Nah, jalur itu waktu terakhir. Nah, ini kalau memiliki kontrol, bila terakhir Pak, ya. Nah, dari sekarang kita proses, jangan ditunggu di time, jangan ditunggu last minute. Jadi bagi yang belum masih ada waktu sampai tanggal 10 besok untuk kinerjanya triwulan 3. Nah, kalau nanti ditutup Pak, apa yang loss? Karena pimpinan tidak bisa bantu kalau aplikasinya tidak
terbuka karena kita sekarang sudah pakai sistem. Mungkin itu saja. Bapak Ibu yang hormati, kita bersama-sama berikan apresiasi terima kasih kepada Pak Prof. Kita yang kesibukan beliau mau hadir membersamai kita pada pagi hari dengan ilmu yang saya pikir tadi itu ilmu yang luar biasa yang kita dengar terkait dengan penyikapan kita dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan informasi terakhir lagi saya lupa lagi yang terakhir. Besok Pak Wakil Menteri Agama hadir di Sumatera Barat, acara di pesantren pada pagi hari dan siang di sini. Jadi seluruh kita ya pegawai Menteri Agama Kanwil, mari kita hadir besok zuhur menyambut kedatangan Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Ya, jadi datang dari jauh di kantor kita diminta untuk hadir besok beramai-ramai menyambut datang Bapak Wakil Menteri Agama. Demikian saja. Mohon maaf. Allahumma waffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Penyelenggaraan Kanwil atau Wilayah Eksekutif Agama Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita bersama. Infak yang terkumpul pada hari ini sebanyak 233.000. Mudah-mudahan infak sedekah dari Bapak Ibu dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.